Call to action with Senandika, berdiskusi untuk menginspirasi. Hai, halo Sobat Voka. Selamat datang di podcast Senandika episode ke-8. Hey. Wow. Wah, pastinya episode kali ini tuh nggak kalah seru ya sama episode-episode kemarin. Cuman sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih, boleh? Halo semuanya, aku Chelsea dari Divisi Eksternal Bidang Humas. Halo semua, aku Kansa dari Divisi Eksternal Bidang Humas. Salam kenal semua. Kenal. Nah Kak, kita nggak mungkin berdua doang nggak sih Kak? Bener banget. Kita pastinya ada narasumber yang sangat menginspirasi banget. Keren banget. Kita langsung aja nggak sih Kak? Untuk Boleh. mempersilahkan. Boleh banget. Silakan, Langsung Kak aja Ayu. Kak, boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, Halo Kak. perkenalkan nama aku Siti Wahyu Nursayaningsi, panggil aja Ayu. Aku dari UNES, Prodi Bimbingan dan Ya. Konseling. Halo Kak, salam kenal. Nih namanya tuh sesuai sama orangnya guys. Kayak Ayu, gitu, kayak adem gitu, kayak aduh, Adem gitu ya. adem banget liatnya. Ya ampun. Oke, jadi mau nanya-nanya dulu nih Kak. Tadi perjalanannya ke sini gimana nih? Aduh, tadi sempet macet ya Aduh, teman-teman ya. macet ya. Terus kabarnya Kak Ayu gimana nih? Kabar ya? Ya. Alhamdulillah hari ini baik dan semangat sebenarnya. Oh, semangat banget ya Iya, Kak. ketemu teman-teman Hari ini Iya. ya. Oke. mau shoot hari ini. Oke. Oke. Langsung aja ya Kak ke pertanyaan. Langsung masuk aja. Iya. nih. Oke, langsung masuk aja ya Kak. Boleh, Mungkin dari mungkin- Kakak dulu untuk Mungkin mau nanya dulu nih Iya. Kak. Boleh. Kesibukannya Kakak nih kira-kira apa nih akhir-akhir ini? Tapi kayaknya udah ada yang kinclong-kinclong tuh dia yang dipakai gitu. Ada Mungkin apa ya? bisa dijelasin dulu nih Jam Kak. tangan mungkin. Aduh, bukan yang dipakai itu apa ya? Ini ya. Oke. Tadi kesibukan ya? Iya. Mungkin dari kesibukan dulu baru ini ya. Boleh banget. Nah, kalau untuk kesibukan saat ini kan lagi semester 7 ya, teman-teman. Jadi ya seperti semester 7 pada umumnya, skripsi dan bimbingan lah kayak gitu. Dan masih ada beberapa mata kuliah yang apa ya harus datang ke kampus lah gitu. Dan untuk ini tadi di-mention ya. Iya, boleh Iya. silakan dijelasin sekalian Kak. Ya, alhamdulillah saya diberi amanat dan juga diberi kepercayaan ya untuk jadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNES gitu untuk tahun 2024. Wah, keren banget ya guys. 2023 2024 ya kan. Oke. Ya, dan ini masih menjabat sih. Wah. Aduh, keren banget ya. Iya. Aduh, jadi grogi nih ngajak ngomongnya. Oke Kak. Untuk sekarang kesibukannya pasti sibuk banget ya Kak, dan untuk menjadi mawapres pasti teman-teman udah kepo banget gak sih Kak untuk kita mengulas tentang Kakak ini ya Kak. Oke. Apa sih Kak motivasi Kakak untuk bisa menjadi seorang mawapres? Untuk menjadi Kak Ayu sekarang. Oke, motivasi menjadi mawapres ya atau mapres. FYI kalau di UNES tuh namanya mapres sebenarnya. Mapres. Jadi aku kalau oke. misal keceplosan mapres tuh Iya. it's okay ya, Iya, paham ya. oke banget Kak. Saya kayak mawapres panjang banget. Iya, oke. Mapres. Nah, motivasi menjadi mapres ya, itu sebenarnya berawal dari akunya tuh pengen jadi orang yang bisa apa ya, menginspirasi sih kayak gitu. Mungkin karena backgroundku juga Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi tuh kalau di UNES tiap fakultas tuh ada value-nya. Nah, kalau di FIP sendiri value-nya tuh untuk menjadi inspirasi. Waduh. Mungkin karena nanti cetak produknya mahasiswa kan jadinya guru dan Iya, pendidik gitu ya, jadi kan benar-benar. harus menginspirasi kayak gitu. Jadi dari situ aku termotivasi sih untuk bisa jadi sosok yang menginspirasi, dan juga kan karena backgroundku BK ya, Iya. yang mana nanti pun banyak dilihat anak murid atau mungkin peserta didik gitu kan, untuk jadiin contoh dan sebagainya. Ya setidaknya mungkin dengan mendapat julukan mapres seperti itu bisalah untuk menjadi inspirasi ke teman-teman. Wah. Termasuk kayak misal ini bisa sharing kayak gitu, aku jujur seneng sih. Ya kita juga senang banget bisa ada Kakak di sini. Maksudnya saling belajar gitu kan. Iya, betul. Nah, tadi kan Kakak udah cerita ya, kayak Kakak
kakak sekarang baru mengemban amanah nih sebagai mapres ya kalau di fakultasnya kakak. Nah itu boleh diceritain nggak kak kayak perjalanannya, ceritanya, prosesnya yang membuat kakak bisa menjadi mapres kayak gitu? Oke, ini proses yang panjang atau yang pendek? Terserah kakak nih, boleh sharingnya mau yang mana? Oh ya, Iya. baik. Oke, kalau untuk persiapan atau perjalanan yang menjadi mapres kayak gitu, sebenarnya kalau untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi nggak cuma mapres sih. Kalau misal kita mau jadi organisator aktif dan sebagainya, itu juga prosesnya butuh proses panjang. Nah, kalau dari aku sendiri tuh startnya dari maba sebenarnya. Ini untuk teman-teman nanti yang mahasiswa baru gitu ya, maba semester 1 bisa start dari semester 1 sebenarnya. Nah, kalau boleh cerita dari aku maba tuh memang aku membiasakan diri untuk mencoba hal baru. Jadi kuncinya itu mencoba hal baru. Misal gagal atau berhasil itu kan nomor sekian ya. Yang pertama kita coba dulu ya. iya. Dari situ kita tahu salahnya di mana, kurang di mana, dan kalau misal berhasil itu kan bonusnya, hasil dari usaha kita kayak gitu. Kalau misal gagal, kita belajar lagi untuk upgrade gitu kan. Aku start dari maba, aku coba masuk ke magang organisasi gitulah. Internship gitu ya, ya. internship gitu. Nah, terus habis itu semester 2 dan 3 aku mulai masuk ke staff Hima gitu kan. Hima termasuk ada BEM juga, kadang kalau ada kepanitiaan tuh aku ikut. Jadi belajar di hal-hal kecil kayak gitu, termasuk juga kalau misal kita ada sesuatu yang kita nggak tahu atau kurang paham, jangan takut bertanya. Nih kunci yang kedua. Jangan takut bertanya selama di kuliah gitu teman-teman. Ya, karena kalau memang kita tidak tahu ya harusnya bertanya gitu, mencari mentor ya istilahnya ya, atau mungkin cutting gitu kan. Ya deketlah sama cutting atau mungkin dosen seperti itu, minta pendapat. Nah, naik semester 4 dan 5, alhamdulillah saat itu aku menjabat menjadi pengurus harian di Hima ya. Itu sebagai wakil ketua umum. Nah, dari situ keren banget nih. Dari situ aku makin banyak belajar sih, kayak mungkin soft skill, kemampuan dan sebagainya. Dan sepanjang proses aku dari maba sampai semester 5 dan 6 termasuk semester 7, aku juga sebenarnya banyak diajak dosen untuk ikut penelitian, terus ikut lomba. Jadi sebenarnya hasil dorongan dosen wali sih gitu. Kalau di UNES namanya dosen wali gitu. Hasil dorongan kayak dosen tuh ngajak ini ikut penelitian, ikut apa, jadi bener-bener aku tuh dipepetin gitu loh. Tapi alhamdulillahnya bersyukur, alhamdulillah ada yang narik aku ya. Kalau enggak mungkin aku nggak banyak belajar, masih yang lempeng-lempeng flat gitu kan. Nah gitu. Nah kalau teman-teman mungkin pengen gitu jadi mapres ya, baik di prodi, fakultas, atau alhamdulillah nanti di univ nasional juga, itu sebenarnya startnya dari hal-hal kecil sih. Aktif organisasi, rajin bertanya, cari mentor, dan juga kalau misal ada lomba atau penelitian dari dosen, it's okay, kita coba ikut aja. Berhasil tidak kan itu nomor sekian belakangan gitu. Jadi emang dari hal-hal kecil kita cicil, nanti dapat lah gitu. Suatu saat kita bisa mendaftar juga untuk jadi mapres gitu sih. Wow, perjalanannya pasti nggak mudah ya guys ya. Jadi kalau diceritain nggak selesai. Iya, kita beribu-ribu episode nanti. Oke kak, aku dengar-dengar organisasi kakak lebih banyak banget ya kak, dari maba, terus juga kepanitiaan. Bicara untuk manage waktu nih kak, kan kakak seorang mapres ya kak, untuk organisasi, terus akademik, non akademik, terus mungkin kesibukan kakak lainnya di luar akademik, gimana sih kak untuk mengatur waktunya gitu, manage waktunya? Oke, manajemen waktu ya. Betul. Oke, sebenarnya yang perlu kita tahu first of all adalah manajemen waktu tuh balik ke diri kita masing-masing kayak gitu. Karena mungkin kan ada tipe orang sistematis banget, jadi harus jadwal, bikin list to do dan sebagainya. Tapi ada orang mungkin fleksibel tapi semuanya kekejar, semuanya bisa dihandle, mungkin ada kayak gitu. Nah, balik lagi ke setiap orang. Nah, kalau mungkin ditanya versi aku ya, manajemen waktu organisasi dan juga kuliah, aku tetapkan skala prioritas. Gimana jadi gimana ya, kepo nih. Kepo kan, pasti kepo. Oke, nah kalau skala prioritas tuh gini sih, sebenarnya kalau kita nanya antara kuliah sama organisasi itu lebih penting mana, of course kuliah, karena kan kita masuk kampus untuk belajar. Nah, tapi kalau dari aku sendiri punya prinsip, di kuliah itu kita mencari ilmu pengetahuan yang memang sesuai minat kita. Let's say aku minat bimbingan konseling, belajar tentang psikologi dan sejenisnya. Aku berada di prodi itu dan aku fokus dalam kuliah karena aku memang minat dengan jurusan tersebut. Tapi di samping itu aku juga ikut organisasi karena aku pengen ngembangin soft skill, hard skill, keterampilanku.
karena kalau teman-teman pernah dengar, ada yang pernah bilang kalau setelah kita selesai kuliah itu yang dicari itu keterampilan sebenarnya. IPK tuh mungkin nomor sekian, tapi Ya. tetap penting. Iya, Nah, tetap penting gitu, benar-benar. sarjana tetap Benar penting, banget. ijazah tetap penting. Tapi keterampilan kita, kan ada CV, LinkedIn, portofolio sejenisnya gitu. Nah, itu juga penting sebenarnya. Gitu. Jadi memang antara dua itu harus imbang. Nah, di sini tadi aku bilang skala prioritas kan. Iya. Nah, itu kalau misalkan aku pernah ya, ini mungkin aku kasih contoh sekalian. Iya, boleh Nah, Kak. aku pernah dalam 1 minggu itu dihadapkan dengan tugas, nggak tugas sih, tapi kelas. Itu full, setiap hari ada kelas. Dan aku juga dihadapkan dengan tanggung jawabku sebagai yang tadi wakil ketua himpunan, Iya. ketua umum gitu kan. Nah, di situ aku coba bukan mengimbangi, tapi coba compare antara saat aku kelas sama ketika aku di sana dibutuhkan atau tidak di hima. Nah, ketika aku compare, ternyata di himpunanku aku lebih dibutuhkan. Dalam artian mereka butuh support aku, butuh ide-ide aku dan kehadiran aku di situ. So memang aku lebih mentingin di situ. Tapi walaupun aku mungkin ada beberapa kelas aku sempat izin, jatuh Ya. itu izin ya, karena kan kita kan setiap kuliah ada izin 3 kali ya sih, toleransi kalau Iya, nggak salah. benar-benar. Ya kan? Batas presensi. Batas ya, presensi Kak? 3 kali toleransi. Nah, itu aku izin 1 kali, tapi dengan konsekuensi ketika aku tahu aku nggak hadir di mata kuliah dan di materi tersebut, ya udah aku belajar mandiri gitu. Jadi istilahnya kita izin tidak ikut, tapi jangan ngelepasin. Nah, itu juga kaitannya dengan skala prioritas sih. Jadi kuliah kita nggak lepas, organisasi juga kita handle. Ya, berarti jangan sampai ada yang dilepas karena emang benar-benar masih tanggung jawabnya Iya, Kakak. iya. Benar. seorang mahasiswa. Oke. Tadi kan Kakak udah sempat mention juga nih kayak cara ngaturnya nih, manajemen waktunya. Nah, kalau sekarang boleh nggak sih Kak dibagi tipsnya nih untuk metode belajarnya Kakak mungkin atau strategi Oke. khusus buat pelajaran mata kuliahnya gitu Kak? Oke, metode belajar ya. Iya. Kalau aku sih sebenarnya tipe orang fleksibel ya. Tapi kalau misalkan aku lihat secara most of the time lah. Kalau aku misal belajar, aku tuh pertama nyari kondisi atau suasana yang tenang. Aku tipenya individual sebenarnya. Oh, Ya, karena iya, aku oke, introvert. iya. Percaya nggak? Kayaknya enggak ya guys. Dari tadi kalian gimana nih? Seriously, aku tuh sebenarnya introvert orangnya. Jadi kalau misal belajar tuh kan harus fokus ya, apalagi Iya, kalau materinya benar. berat, tugas kuliahnya juga butuh bener-bener konsentrasi banget gitu kan. Jadi aku akan belajar di tempat yang tenang. Tapi kalau aku bilang tempat tenang tuh nggak cuma kamar kos ya, bisa jadi mungkin kafe atau gimana kayak gitu Iya. kan, atau mungkin di perpus, di kampus gitu kan bisa. Dan walaupun aku bilang aku tipe yang individual, tapi kadang aku belajar juga bareng teman, tapi nggak dalam skala yang besar. Karena aku gampang ke distract. Oh, itu iya, 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 kelemahanku bener, itu. iya. Mungkin sebagian dari teman-teman juga gampang ke distract juga ya kalau Sama, belajarnya aku juga. banyak orang gitu, kayak Iya. tongkrongan gitu kan jadinya ke distract Iya, gitu. Nah, betul jadi banget. kita nyari suasana lah. Nah, mungkin bisa sambil ngopi, aku juga suka ngopi sebenarnya. Aduh, Kalau gaul depan ya. ngopi nih. Suka ngopi, kadang juga sambil dengerin musik, tapi nggak sering-sering sih karena ya tergantung tingkat berat atau tidak Berat tugas materinya itu ya, ya Kak. gitu. Kalau misal bener fokus, ya udah aku ketepikan semuanya, aku fokus dulu. Biasa kayak gitu sih. Sama ini paling penting, cari Apa tuh, mood. Kak? Nah, ini yang paling susah nggak sih itu? Apalagi cewek. Nah, bener banget. Relate ya, relate banget ya. Mungkin sebelum mau nugas tuh pranugas, kita cari Iya. mood dulu gitu betul, kan. betul. Entah jajan atau apa, biasa cewek-cewek sukanya jajan atau Jadi apa gitu nggak kan. apa-apa ya kayak itu kayak ngumpulin mood dulu tuh justru Iya, paling bener. penting ya. Drakor dulu gitu. Iya, bener banget lagi. Aduh. Iya. Ya kayak gitu lah intinya. Oke, kan tadi sebelumnya kakak ngomongin tentang soft skill sama hard skill ya kak. Nah, gimana kakak untuk bisa seimbang gitu kak untuk soft skill sama hard skillnya ini? Oke, biar bisa seimbang ya. Iya. Oke, baik. Kalau teman-teman tahu definisi soft skill dan hard skill itu sebenarnya saling berkaitan loh gitu. Jadi kalau misalkan di soft skill kita itu misalnya pinter public speaking atau misal manajemen tim, itu kan skillnya tidak terlihat, Iya. soft banget ya gitu kan. Soft banget. Betul banget. Nah, tapi kita bisa loh aplikasikannya, misalkan nanti teman-teman mungkin misalkan nyoba
apa ya, kayak internship atau magang atau mungkin freelance, itu kan butuh soft skill misalnya kayak gitu, ataupun misal presentasi di kelas deh kan butuh public speaking juga, butuh Betul. manajemen tim. Kalau kerkom ya nggak mungkin satu orang aja yang ngerjain, kan pasti bareng-bareng, benar. bagi-bagi tugas, ada kelompok ketua timnya yang gerakin gitu-gitu, itu kan soft skillnya. Nah nanti kita apa ya, curahkan soft skill kita tuh di hard skillnya. Misalkan kalau tadi kerkom, mungkin dengan kita menulis tugasnya mungkin karya tulis ilmiah atau apa kan gitu hard skillnya. Ya. Kita mau operasikan misalkan Microsoft atau apa, jadi sebenarnya itu relate sih. Kalau misalnya ditanya gimana aku mengimbangi, ya aku coba, misal aku punya soft skill nih, aku coba nerapin di hard skill juga, begitupun sebaliknya kayak gitu. Dan ketika kita misal join organisasi atau kepanitiaan atau apapun kegiatan itu, volunteering juga, jangan lupa untuk bisa, ya tadi sih, soft skill kita cari, hard skill juga kita cari kayak gitu, relasi juga kita cari, itu semua penting sih. Oh, berarti emang sebenarnya tuh saling berkaitan ya Kak ya, antara saling soft skill berkaitan. sama hard skill sendiri. Oke, Kak mungkin aku juga kepo nih, udah nggak sabar mau nanya ini dari tadi. Iya. Ada nggak sih Kak, ini kan pengalaman Kakak sebagai mapres ini, itu ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang benar-benar paling berkesan, paling nggak terlupakan gitu, ada nggak sih Kak yang benar-benar bikin Kakak sampai sekarang inget tuh masih kayak aduh gitu, masih ada nggak Kak? Ada sih sebenarnya. Boleh diceritain dong Oke, Kak. oke, baik. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman dengar ini antara berkesan atau tidak, tapi kalau menurut aku tuh berkesan Iya. banget sih. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya tadi kan aku sempat mention di awal kalau dosen waliku, beliau ini yang bener-bener mau di apa ya, supporter mungkin ya, mau dibilang supporter supporter. atau bener-bener yang mendukung aku dan yang pepetin aku juga gitu. Nah kalau gak ada beliau atau beliau tidak pepetin aku, kayaknya aku juga gak mungkin mencoba. Nah di situ awalnya lebih jujur ya, aku tuh nggak ada kepikiran untuk jadi mapres sebenarnya. Aku tuh dari maba aktif dan sebagainya tuh kayak ya udah nyoba-nyoba dulu. Tapi ketika aku semester 2 atau 3, pokoknya naik itulah 2 atau 3 gitu, mulai tuh dosen waliku pepetin, ayo daftar mapres, kayaknya kamu bisa nih, kan mapres juga ada seleksi English dan sebagainya kan. Ya. Nah di situ juga dosen waliku bilang, kamu kan Englishnya oke nih, nanti tinggal di apa ya, diasah lagi segala macem. Nah itu ya udah ikut aja, jadi kayak bener-bener dipepetin. Nah di situ kalau mau dibilang, aku kan emang gak ada keinginan dari awal ya. Ya. Jadi jatuh bangun aku tuh lumayan banyak selama aku buat ngejar mapres, karena aku juga lihat sebenarnya banyak loh yang lebih hebat dari aku kayak gitu. Kakak ngerasanya gitu. Iya gitu. Tapi emang real, aku lihat teman-temanku ini aktif lomba, aktif organisasi, apa ya, lebih aktif lah dari aku gitu Iya. kan. Tapi ternyata ketika aku mulai terjun ke dalam apa ya, seleksi mapres itu kan aku diajarin dosen juga penilaiannya kayak gini aspeknya apa aja yang harus dipenuhi gitu kan. Nah di situ aku belajar kalau ternyata semua orang tuh bisa loh jadi mapres, antara mau atau tidak kayak gitu. Soalnya aku pernah random nanya ke temenku ya kalau nggak salah, aku nanya gini, kamu nggak ada keinginan mau jadi mapresnya atau nyoba lah, yuk bareng aku Ya. daftar. Tapi dia bilang kalau dia emang pengen aktif ya udah aktif aja, dia nggak pengen jadi mapres, nggak minat kayak gitu. Jadi dari situ juga aku kayak belajar sebenarnya semua orang bisa loh jadi mapres gitu, tinggal mau daftar atau enggak gitu. Karena aku juga dari nol pas daftar mapres, bener-bener kalau di mapres itu kan ada capaian unggul, itu yang Iya, kayak apa tuh, Kak? patokan apa CV kita lah gitu kan, Oh, keaktifan CV. kita atau apa segala macam. Nah itu bener-bener apa ya, ibaratnya tuh kayak riwayat jangka panjang kita lah. Kita nggak bisa secara instan memenuhi CU kita, capaian unggul. Itu emang harus dari semester ke semester kita kumpulin kayak gitu kan. Dari Emang awal banget dari ya, awal Kak? banget kayak gitu. Jadi memang dari situ aku belajar dari nol. Jatuh bangun tuh banyak banget sih pas jadi mapres, termasuk H-1 seleksi Aduh. fakultas. Kenapa tuh Kak? Boleh diceritain nih Kak? Aku kalau keinget tuh jadi apa ya, kayak aduh sedih gitu kan. Aduh, Sedih sih tapi kenapa kayak nih? terharu dan sedih juga gitu, karena aku H-1 ngebut ini naskah gagasan kreatif. Jadi kalau untuk seleksi fakultas tuh kan ada 3 seleksi, bahasa Inggris, NGK atau naskah gagasan kreatif, sama yang ketiga tuh capaian unggulan yang tadi aku bilang kayak CV lah kayak gitu, riwayat prestasi kita gitu. Nah NGK aku itu H-1 baru aku selesaikan, baru aku bimbingan, dan itu harus bikin PPT. Dan juga challenge-nya di sini pas seleksi fakultas besoknya itu presentasinya bahasa Inggris. Wow. That's why langsung that's why Wow, that's why. langsung
so much pressure. Iya gitu, jadi Aduh. pas itu aku mikir aku belum sempet latihan, belum bikin kerangka mau ngomong apa, itu kan ada batas berapa menit harus ngomong, kalau belum selesai tetap harus ngomong tuh apapun. Aduh. Oh, tetap kayak harus gitu bahasa aturannya Inggris. ya? Iya kayak gitu nih, aku spill dikit lah teman-teman Iya. kalau mungkin mau daftar Mapres juga gitu biar persiapan. Jadi memang Hamin satu tuh ya sadis sih sebenarnya kalau boleh jujur, tapi alhamdulillah aku ada teman-teman, dikelilingi teman-teman yang baik, jadi aku sempat minta tolong kayak apa ya, semangatin aku dong Iya. atau apa, bantu aku dong Oh. gitu kan, tapi tetap aku kerjain karena kan itu karya aku sendiri, jadi tanggung Iya. jawab aku. Aduh, kayaknya berat banget ya itu. Tapi alhamdulillah kakak bisa melewati sampai Iya. jadi Mapres gitu. Wow, keren banget ya, Cel. Wow. Ya intinya semua orang bisa kok jadi mahasiswa berprestasi. Jadi patokan kita jangan selimpang ini atau piala atau apa gitu, tapi patokan kita selama kita jadi mahasiswa, apa yang kita bisa beri ke kampus dan ke diri kita, ke orang sekitar kita, kebermanfaatan gitu sih. Itu juga termasuk berprestasi menurut aku. Iya. Oke, bisa dicatat ya, guys. Betul. Catet. Keren Penting banget nih. banget. Iya kan? Ayu 2024. Nah, nih udah ada quotes-nya ya hari ini di episode Quotes-nya, ini. iya. Mungkin Kak bisa ceritain mungkin ada tantangan besar lain gitu Kak selama untuk menjadi saat kompetensi Kakak menjadi mawapres atau pas Kakak pengen jadi mawapres gitu. Pasti kan nggak langsung gitu ya Kak untuk menjadi mawapres, pasti ada tantangannya. Mungkin Kakak bisa ceritakan tantangan besarnya gimana? Tantangannya Iya. ya kurang lebih sama yang sebelumnya aku sebutkan, kalau aku lihat teman-teman yang lain lebih keren nih gitu. Jadi kayak ada pressure sendiri ke diri sendiri gitu, tapi aku anggap itu sebagai tantangan dan motivasi gitu. Itu termasuk dengan apa ya, regulasi perspektif kita sih. Kalau misal kita dihadapkan dengan sesuatu yang sebenarnya mungkin itu kalau kita lihat bisa menjatuhkan motivasi kita, tapi kita coba jadiin itu tantangan, jadi dorongan kayak iya. gitu. Jadi kita lihat secara positifnya gitu. Kalau ditanya tantangan itu sih karena aku dikelilingi orang-orang yang hebat-hebat sebenarnya Hebat-hebat ya juga, gitu. Kak. Dan aku tadi kan aku bilang aku belajar dari nol banget untuk seleksi Mapres kayak gitu sih. Jadi tantanganku ya lebih ke Prosesnya, Kak. Oh gitu. Terus dalam melalui proses buat jadi Mapres ini kan tadi kakak sempat mention juga ya, Iya. kalau ada dukungan nih dari teman-teman. Nah, kalau menurut kakak sendiri itu seberapa penting sih peran dukungan dari teman-teman, dari keluarga maupun dari dosen wali kakak sendiri itu seberapa besar gitu pengaruhnya buat kakak jadi Mapres? Oke, kalau pengaruh pihak eksternal ya Iya. ibaratnya ya, menurut aku tuh penting banget sih. Karena kita juga sebagai manusia atau makhluk bersosial ya, dinamika kehidupan kita tuh pasti butuh orang lain untuk membantu kita, melengkapi kita, atau mungkin ngasih saran ke kita kayak gitu. Dan sangat penting sih teman-teman, termasuk dukungan orang tua. Orang tua tuh paling pertama sih. Iya, Tadi aku lupa benar. sebutin ya. Pas aku mau maju Mapres tuh aku minta doa restu orang tua. Aku telepon sampai nangis Aduh. dikit sih. Karena tadi Hamin 1 belum selesai, Iya. kan takut ya gitu. Aduh. Telepon terus minta doa restu. Alhamdulillah setelah itu lancar, walaupun hari H sempet ya nervous juga kayak gitu Iya. kan, tapi lancar. Doa restu orang tua tuh nomor 1 banget Ya, menurut aku. nomor satu ya guys, jangan Iya. lupa. Pokoknya Jangan kalau lupa. melalui apapun ya kak, tetap Benar. restu orang tua. Gak tuh cuma nomor satu, Mapres, guys. apapun itu. Nah, bener Betul banget. Terus yang kedua dosen wali, karena kan kita di kampus ibaratnya pengganti orang tua ya. Orang tua Iya. kedua kita di kampus tuh adalah Dosen dosen wali. wali kita. Nah, itu sebagai mentor lah, anggaplah gitu. Kita belajar dari beliau gitu. Kalau teman-teman itu juga kita butuh sebenarnya. Karena kan relasi ya. Iya, Kadang bener. kita nggak tahu dari apa ya, teman kita yang mana. Kita kan banyak relasi nih, banyak teman-teman. Kita nggak tahu dari teman kita yang mana tuh yang suatu saat bakal bantu kita. Kita kan belum tahu ya. Betul, Yang penting kita bener. ya udah temenan aja, Iya, baik dengan semua. baik ke orang, semua. baik ke semua, kayak gitu. Itu sih. Kayak bicara dukungan ya Kak. Pasti kan dukungan tuh ada yang membuat kita jadi tekanan gitu ya Kak. Pernah nggak sih Kakak ngerasa ngedown gitu karena mungkin kebanyakan dukungan menjadi Kayak jadi pressure iya, gitu ya iya, justru. karena jadi pressure gitu. Menurut Kakak gimana? Lebih ke jadinya ekspektasi ke aku Iya, gitu ya. iya, Padahal kayak jadi besar terlalu banget. besar banget nih gitu. harapannya. Iya. Sebagai Sebenarnya sekian. aku gak kayak gini gitu. Iya. Pernah. Pernah ya. Wajar sebagai Iya. seorang mahasiswa pasti ada harapan-harapan tertentu yang diletakkan di diri kita Iya. gitu pasti. Cuma balik lagi kita coba meregulasi itu secara positif. Coba ambil sisi positifnya
aja, anggap itu sebagai motivasi, dan juga anggap itu bahwa orang-orang tuh ngomong kayak gitu ke kita atau memberi kita apa ya, dorongan dan harapan tuh karena kita mampu loh sebenarnya. Nah jadi coba diputer Diputer balik mindsetnya ya, gitu biar mindsetnya. positif kayak gitu sih. Ya walaupun aku ngomongnya kayaknya gampang ya, tapi untuk Hmm. proses memutar Iya. mindset tuh memang butuh Tidak waktu. semudah itu. Iya, tapi Iya. it's okay, memang harus pelan-pelan untuk bisa mencerna semua itu sih. Butuh proses ya teman-teman. Tuh, bener banget. Oke, jadi kan tadi kakak udah sempat cerita ya kalau pernah juga nih ngalamin masa-masa down gitu. Nah, kan kakak sekarang juga ini ya masuk di sebagai mahasiswa semester Semester akhir akhir, gitu ya. ya. Itu pasti kan juga banyak yang pressure yang diterima kakak gitu. Nah, kalau dari Kayu sendiri nih cara mengatasinya tuh kira-kira gimana sih kak? Pressure ini semester 7 ya? Iya, semester akhir. pasti kan burnout banget nggak sih kayak aduh Iya, gitu. bener. Oke, mungkin kalau aku mau cerita apa ya, kayak kenapa sih orang-orang sering bilang semester akhir tuh Berat berat banget gitu ya. Ini mungkin aku bisa cerita dikit. Boleh banget. Mau sharing dikit lah Iya. gitu. Banyak juga nggak apa-apa. Ntar berjam-jam ini. Nggak apa-apa nggak apa-apa, it's Oh, okay. iya, oke. Nah, kalau semester akhir itu sebenarnya dibilang berat karena peralihan atau tugas perkembangannya tuh akan berbeda lah gitu. Iya. Jadi kita kan beralih dari masa-masa mahasiswa atau ya dewasa awal menuju dewasa yang benar-benar dewasa. Iya. Yang mana nanti setelah selesai kuliah kan kita masuknya fase berkarir, berkeluarga dan Betul. sebagainya. Jadi kayak udah beda fase banget lah Iya. kayak gitu. Mungkin kalau kita bandingin transisi SMA kelas 12 misal ke maba tuh kan mungkin juga adalah gejolak-gejolak atau Iya, konflik diri yang kita bener. harus settle juga gitu kan. Tapi itu beda gitu kalau misal kita bandingin dengan yang semester akhir menuju dewasa, karena tanggung jawab Iya. lebih berat. Karena kan setiap semester atau setiap fase itu kan punya masa dan tugas perkembangannya masing-masing kayak gitu sih. Jadi setiap semester tuh punya kok berat-beratnya masing-masing tuh ada sebenarnya. Tapi kenapa semester akhir dibilang berat? Kalau dari aku sendiri karena aku sedang mengalami gitu kan. Iya. Itu karena ekspektasi masa depan tuh gimana sih gitu Nah, buat ini kita melangkah benar. kayak gitu kan. Nah kalau dari aku balik lagi, kita jangan pernah kendor hubungan kita dengan orang tua sih. Itu pertama banget, karena kayak tuh ya orang tua tuh kayak kata-kata mereka tuh kayak magic banget. Aku juga nggak tahu, kayak misal mereka bilang bisa kok, bisa pasti bisa, padahal kemarin juga kita berusahanya sama, cuma kalau orang tua udah bilang bisa pasti bisa, bener-bener berhasil. Itu kayak magic banget. Mungkin karena orang tua diberikan kelebihan atau Iya. mukjizat ini Iya, ya betul. dari Tuhan untuk kata-kata atau doa mereka tuh emang bener-bener doa gitu. Ya, apalagi doa terus buat anaknya ya kan. Iya, Kak? Pasti gitu. kayak Betul lebih banget. bakalan lebih diijabah gitu loh. Iya. Nah itu jangan malu untuk berkonsultasi dengan orang tua. Nah, ini Walaupun kita udah mungkin kalau misal kayak aku udah umur 20-an kayak gitu kan, ya itu oke, kita mau It's umur okay. berapapun tetap harus konsul ke orang tua karena doa Iya. restu tadi kayak gitu. benar. Jadi kayak apa ya kak? Doa orang tua tuh kayak menyertai setiap langkah Iya, gitu ya istilahnya Iya, ya. benar, kayak gitu sih. Sama sering-sering me time menurut aku. Me time. Oh, ini juga Balik perlu lagi, nih. iya, balik lagi self love ke diri sendiri. Ini gak cuma semester akhir ya, kayaknya semua semester Iya. harus biasa nerapin itu untuk bisa self love. Jangan terlalu nge-push diri sih. Nge-push tuh nggak apa-apa, tapi Jangan ada berlebihan jeda. ya, Kak. Ya, dikasih masa restingnya Iya, juga. betul. Karena gitu kita kan. manusia ya. Iya, Bukan benar. robot gitu. Butuh istirahat gitu sih. Oke, menanyakan jurusan nih kak, kan jurusannya bimbingan Counseling. konseling. Itu relate nggak sih kak kehidupan kakak, atau kakak tuh bisa jadi lebih mengendalikan emosi kakak gitu, atau gimana kak untuk dengan kehidupan kakak? Relate banget. Relate banget ya. Kak. Relate banget. Bimbingan konseling belajar tentang manusia, kepribadian, cara manusia berperilaku. Ya sama, kayak aku belajar ke diriku sendiri. Jadi aku belajar teori di BK tuh seperti aku melihat diriku sendiri. Jadi aku nerapin apa yang aku belajar di BK untuk diriku juga. Misal di BK tuh kita belajar untuk memahami orang, mendengarkan cerita orang, terus hadir untuk dengerin orang. Termasuk kita juga harus hadir untuk diri kita dong. Gitu. Ya, betul. Heeh. Kayak ibaratnya kalau di BK tuh pernah diajarin sebelum kita konseling orang, kita harus siap fisik mental kita dulu. Ya. Ya, aku nerapin itu ke dalam sehari-hariku sih. Sebelum aku mau ngapa-ngapain, misal sebelum kuliah, sebelum mau
kemana, sebelum mau berangkat ke sini pun aku emang benar-benar siapin fisik mental dulu, aku bisa nggak ya nanti berangkat, aku bisa nggak ya ini, jadi emang benar-benar harus siapin diri. Jadi banyak sih hal-hal yang aku belajar dari BK untuk diriku sendiri kayak gitu, kayak self talk, sering-sering ngomong ke diri sendiri, tapi nggak yang ngomong nggak jelas ya, gitu, ntar dikiranya Iya, aku agak- gimana gitu ya. gimana gitu kan. Nah, ya self talk tuh butuh sih buat kita memahami diri kita maunya apa gitu kan. Kita harus mengenal diri kita juga kayak gitu. Oke, waduh, banyak banget ya yang harus kita Nggak bakal pelajari selesai ya nih ini kayaknya ya. kalau bahas Terus mau nanya nih Kak, jadi kalau Kakak sendiri nih, tadi kan sempat mention kalau sebagai mahasiswa berprestasi itu bukan cuman sekedar yang punya piala, punya selempang, tapi yang bisa memberi kebermanfaatan gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Ayu sendiri nih, Kakak nih pengen memberikan apa sih ke lingkungan sekitar gitu Kak? Mungkin ke kampusnya atau ke masyarakat sekitar kayak gitu. Oke, kebermanfaatan ya. Kalau untuk kampus dan mungkin ranahnya edukasi atau yang pendidikan gitu, aku pengen banget kayak misalnya aku dapat undangan ke podcast ini, Iya. dan sebenarnya besok lusa pun aku ada undangan buat ngisi kelas juga. Waduh, Ini udah sibuk ya ini udah tahun depan aja guys. Kak. Kita beruntung banget ya bisa bisa dapat jadwalku ya. gitu ya. Agak canda-canda. Jadi hal-hal kayak gitu bikin aku seneng. Jadi karena aku bisa ketemu orang banyak, aku bisa sharing apa yang aku punya. Sama-sama belajar. Aku tuh proses sukanya berproses bareng kayak gitu. Kadang aku merasa walaupun diri aku, misalnya orang-orang lihat aku, kamu kan mapres nih, udah keren, udah cukup. Menurut aku belum. Kita masih selama kita hidup masih kita harus belajar terus berproses ya, Kak. terus kayak gitu. Jadi aku seneng kalau misal ada yang ngundang atau apa kayak gitu kan. Itu kalau misal di kampus sih gitu. Kalau misal di ranah kampus lagi, misal kayak aku belajar bareng teman-teman kayak gitu-gitu. Aku bisa sharing-sharing Sharing ke temen, ilmu, ya. itu kan juga menyenangkan ya Iya, kayak gitu. benar. Terus kalau misal mungkin ranahnya masyarakat, mungkin ikut volunteering. Iya. Kan saat ini juga aku lagi aktif di salah satu komunitas yang ada di Semarang. Nah, di situ juga aku ketemu anak-anak, ketemu anggota pengurus, kayak seneng banget gitu. Aku seneng ketemu orang-orang gitu. Ketemu kalian juga aku seneng. Aduh, kita apa lagi ya? Seneng banget pastinya. Kebermanfaatan tuh gak cuma harus nunggu kita punya segalanya. At least kita bisa mencurahkan ide kita, waktu kita untuk mendengarkan orang misal, atau ya sekecil hal apapun itu kontribusi kok sebenarnya. Nggak perlu nunggu kita banyak uang atau punya segalanya kayak gitu. Dan Start dari hal nggak kecil. harus kayak di show off gitu juga Iya. ya Kak ya. Yang penting kayak kita melakukan hal kecil yang udah berguna itu udah Iya, bermanfaatan ya Kak ya. gitu. Dicatat ya teman-teman. Benar. Nih Kak, aku mau nanya Kak. Ini mungkin teman-teman juga penasaran ya Kak. Karena mahasiswa tuh sekarang apalagi maba gitu ya. Mungkin banyak yang kurang percaya diri, nggak pede, takut gitu atau malu untuk bisa menjadi seorang mawapres gitu. Mungkin Kakak ada pesan-pesan untuk mahasiswa yang kurang pede lah ya Kak untuk bisa menjadi mawapres. Lebih percaya diri Iya. gitu ya. Oke, untuk lebih percaya diri ya. Kalau ini mungkin aku dari awal ya. Gini, kalau percaya diri, kalau misal ada yang kurang pede itu sebenarnya wajar. Karena kalau misal kita sadar kita kurang pede, itu berarti kita peduli ke diri kita. Berarti kita ada sesuatu yang harus kita tingkatkan dong kayak gitu. Ya, Pasti kita ngomong ke diri kita kayak benar. gitu kan. Kayak misal, oh aku kurang pede nih di kuliah atau presentasi di kelas agak grogi, berarti aku harus gimana. Nah, di situ kan berarti kita udah terdetik atau terlintas untuk ada perubahan. Tapi kan di situ belum tahu nih perubahannya gimana. Nah, dari situ kita coba kayak misal join bareng teman-teman, atau tadi aku bilang cari mentor kayak gitu. Dan juga dalam ini sekalian aku kasih tahu ya, aku tuh boleh punya prinsip gitu. Gimana tuh Kak? Jadi prinsipku tuh dalam kehidupan kita ada 3B. 3B. Betul. Jangan banyak-banyak ya, 3B Oh aja. ya, 3 aja. Tiga aja ya, teman-teman. Yang pertama tuh kita belajar. Jadi selama kita masih hidup, itu adalah peluang kita untuk belajar. Long life learner. Kalau pernah Ya. dengar kayak gitu. Belajar, setiap hari kita belajar. Apapun itu, sekecil apapun itu hal. Setelah kita belajar, kita harus memproses dong, yaitu kedua berproses. Ibaratnya gini, kalau kita kuliah, kita dapat mata kuliah apa misal gitu.
tapi kita tidak mengaplikasikan, ya udah stucknya doang di kuliah Di doang kedua gitu. itu ya. Kita nggak memprosesnya, kita nggak berproses dengan apa yang kita udah dapetin. Nah, setelah udah belajar berproses, jangan lupa untuk bertahan. Bertahan. Walaupun mungkin di poin ketiga nih agak berat ya, Iya. ya karena kan bertahan orang kan mungkin Benar. beda-beda ya cobaan dan lain sebagainya, cuma tetap harus bertahan sih. Oke. Dan balik lagi dari 3B ini kita harus punya fondasi, yaitu tujuan kita. Misal tujuan kita hidup, tujuan kita kuliah kayak gitu. Kalau misal ditanya tujuan kuliah aku apa, pasti aku pengen, tadi sih aku bilang aku pengen menginspirasi orang-orang karena aku Iya. juga kan BK gitu kan, pengen lah jadi sosok inspirasi, pengen ngebantu keluarga juga kayak gitu kan, pengen ada karir dan sebagainya. Nah, walaupun di tengah-tengah proses kuliah aku tuh mungkin banyak ya hal-hal tidak terduga yang Iya. tidak bisa diprediksi, tiba-tiba terjadi gitu. Ya gak apa, kita nikmati rasa sakit dan rasa sedih itu, nikmati. Nanti habis itu kita bangkit lagi kayak gitu. Jangan terlalu nge-push. Tadi kan aku bilang kan jangan Iya. terlalu nge-push kayak gitu. Nikmati dulu rasa sakit dan rasa sedih kita, habis itu kita bangkit lagi. Kayak gitu. Tetap 3B harus ya? bertahan. 3B ini. Catat 3B. ya. Dicatat ya guys. 3B. Gitu. Banyak banget nih hari ini yang informasi kayak yang benar-benar baru buat kita Kak, jujur dan benar-benar menginspirasi Kak, bener banget. Kayak dari tadi kan kita udah ini ya ngobrol banyak banget sama Kak Ayu. Dan sekarang kita mau nanya nih Kak, kira-kira tuh apa sih Kak pendapat Kakak diundang di podcast Nandika episode kali ini? Wow, pendapat ya. Iya. Jujur aku seneng Jujur, banget. jujur aja kan, no Iya, peres-peres nih. serius, aku jujur, jujur jujur seneng aja. banget ini. Oh. Karena aku biasanya kan diundangnya ke seminar atau misal kayak kemarin MPLS di SMK mana ya, Temanggung tuh jauh, Iya, aduh, sambil jauh banget jalan-jalan ya. aku. Oh, ini pertama kali kayaknya aku diundang ke podcast. Oke. Ya walaupun mungkin sama ya, tetap kita sharing, cuma kan settingnya Iya, nih podcast beda. beda, nggak kayak seminar. Itu pengalaman yang baru dan menarik buat aku. Aduh, seneng Lumayan nih buat CV Iya ya bener. kayak gitu. Oke, aku mau nanya nih Kak, satu lagi Kak, pendapat Kakak untuk kedepannya Senandika, harapan Kakak apa? Kedepannya ya. Ya. Oke, mungkin kalau kedepannya harapanku untuk podcast seperti ini bisa diteruskan sih, dilanjutkan program podcast kayak gini, karena di era sekarang kan kalau kita lihat orang-orang pegang HP semua kan, Betul. pasti medsos segala macem, Spotify apa kan dipegang semua nih, Iya. pasti sering di scroll. Ini salah satu apa ya, media atau platform yang menurut aku emang sesuai pasaran saat ini. Iya. Kayak gitu. Kadang kan kalau misal ya kita kan berusaha juga by seminar, sosialisasi dan sebagainya, tapi kadang nggak semua orang mau datang offline, kadang Iya, nah, ada kadang yang by males online gitu. nah, kadang bisa nonton podcast. Itu menurut aku bagus, bisa dilanjutkan kayak gitu, mungkin dengan materi-materi yang lebih luas lagi, yang cakupannya relate sesuai target kita. Misal target kita mahasiswa, nanti materinya seputar mahasiswa kayak gitu. Ini bagus sih buat aku. Aduh, makasih banyak Kak Iya, atas sama-sama. sarannya. Aduh, tapi sayang banget nih guys, ini kita udah di penghujung ya. Nggak kerasa. Aduh, sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain Kak. Sebelumnya Iya. aku sama Chelsea mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak yang udah menyempatkan waktunya Iya. di tengah kepadatan jadwal dan panas Semarang ini Semarang ya. ini, Kak. Iya. Aduh, makasih banyak ya Kak sekali lagi. Sama-sama, makasih juga ya kalian. Aduh, kayak nggak rela pisah guys, gimana ya? Aduh, Gimana nih? Mau lanjut ya? Next Ya, ya, next, mungkin ya? next. Kita ngopi bareng. Oh, boleh banget. Oke, jadi sayang banget nih guys karena kita harus pamit undur diri. Kami selaku host juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. baik disengaja ataupun tidak. Bener banget, dan sampai jumpa di Senandika episode berikutnya. Dadah.